Halo, pernah nggak sih kamu lagi ngerjain makalah terus bingung cari referensi? Udah buka Google, scroll ke bawah, klik sana sini, tapi malah makin bingung sendiri. Kadang yang muncul malah blog gak jelas, kadang artikelnya nggak nyambung sama topik. Dan akhirnya ya udah, ambil aja yang ada. Kalau kamu pernah ngalamin itu, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget mahasiswa yang ngalamin hal yang sama, dan sebenarnya masalah ini ada hubungannya sama satu hal penting yang biasanya sering diremehin, yaitu literasi informasi. Jadi gini, literasi informasi itu bukan cuma soal bisa cari informasi, tapi lebih dari itu. Ini tentang gimana kamu tahu informasi apa yang kamu butuhin. Terus, gimana cara nyarinya? Milih yang benar, dan akhirnya dipakai dengan cara yang tepat. Kalau di dunia mahasiswa ini penting banget, karena setiap tugas, makalah, sampai skripsi semuanya butuh referensi yang jelas. Mahasiswa yang punya literasi informasi bagus biasanya lebih rapi cara mikirnya. Dia nggak asal ambil sumber, dia tahu mana yang bisa dipercaya, mana yang enggak. Dan yang paling penting, dia nggak asal copy paste. Nah, masalahnya nggak semua mahasiswa punya kemampuan itu. Dan ada beberapa alasan kenapa ini bisa terjadi. Yang pertama, banyak yang belum paham cara cari informasi dengan benar. Misalnya kayak penggunaan keyword. Kadang kita ngetik terlalu umum atau malah nggak sesuai topik. Akhirnya yang keluar ya nggak relevan. Padahal cara nyari itu ada tekniknya loh. Yang kedua, nggak semua orang bisa bedain mana sumber yang valid. Di internet itu semua orang bisa nulis, tapi nggak semua tulisannya bisa dipercaya. Masih banyak yang ambil dari blog pribadi atau website yang gak jelas asalnya. Yang penting ada tulisan, langsung dipakai. Yang ketiga, akses ke jurnal itu terbatas. Jurnal-jurnal bagus kadang berbayar dan gak semua mahasiswa punya akses ke sana. Jadi ya, pilihannya terbatas. Yang keempat, kurang maksimal dalam pakai teknologi. Padahal sekarang ada banyak banget tools bantu, kayak Google Scholar, repositori kampus, dan lain-lain. Tapi karena nggak terbiasa jadi nggak kepakai. Terus minat baca juga jadi masalah loh. Jujur aja, banyak yang pengennya cepat selesai, bukan paham isinya. Akhirnya cuma baca sekilas, langsung ambil poin tanpa benar-benar ngerti. Ditambah lagi, gak semua kampus kasih pelatihan literasi informasi. Jadi, mahasiswa belajar sendiri dan seringnya ya trial and error. Dan yang terakhir, budaya copy paste. Ini yang paling sering kejadian. Ambil di internet, copy, paste, selesai. Tanpa dipahami, tanpa sumber, padahal itu bisa masuk plagiarisme. Nah, kalau ini terus dibiarkan, dampaknya cukup serius. Makalah jadi pakai sumber yang gak jelas, pembahasannya dangkal, dan yang paling parah bisa kena plagiarisme. Selain itu, kesalahan dalam ngutip juga sering terjadi, dan ujung-ujungnya kualitas akademik jadi turun. Tapi tenang, semua ini bisa diperbaiki. Ada beberapa hal yang bisa kamu mulai dari sekarang. Yang pertama, kalau ada pelatihan atau workshop, coba deh ikut. Walaupun kelihatannya sepele, itu bisa ngebantu banget. Kedua, mulai biasakan pakai sumber yang lebih jelas. Jangan cuma Google biasa, coba pakai Google Scholar. Ketiga, belajar manfaatin teknologi. Nggak harus langsung jago, yang penting mulai dulu. Keempat, tingkatkan minat baca. Pelan-pelan aja, yang penting konsisten. Kelima, dengerin arahan dosen.
Kadang dosen udah ngasih clue, tapi kita yang nggak ngeh. Keenam, pahami etika akademik. Ngutip itu bukan ribet, tapi bentuk tanggung jawab. Dan yang terakhir, kampus juga punya peran. Semoga kedepannya makin banyak fasilitas yang bantu mahasiswa berkembang. Jadi intinya, literasi informasi itu bukan hal kecil. Ini skill penting yang bakal kepakai terus. Gak cuma di kuliah, tapi juga di dunia kerja nanti. Kalau kamu mulai belajar dari sekarang, kamu bakal punya keunggulan dibanding yang lain. Oke, kalau kamu ngerasa ini relate, coba share ke temanmu juga. Siapa tahu mereka juga lagi ngalamin hal yang sama.